Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Elawati. Kali ini saya akan share bagaimana cara install Moodle di localhost Anda. Sebelumnya Anda sudah mendownload Moodle-nya dan sudah mengaktifkan server lokal Anda. Kemudian kita panggil filenya, ya tampilannya seperti ini. Kita next aja ya, kemudian kita pilih bahasa, kita next. Ya ini juga kita next aja. Kemudian di sini localhost, database-nya kita ubah. Saya ubah menjadi LMS2, kemudian password-nya, password database, dan port database-nya. Kemudian kita next. Ya, kemudian installation, Moodle kita continue aja di sini. Terus kita scroll ke bawah, di sini ada error karena file formatnya. Kemudian kita masuk ke Moodle dan config, cari config.php. Di situ kita ubah DB collection-nya ya teman-teman. Kita ubah, kita save, kemudian kita refresh, dan sudah tidak ada error lagi. Oke, kita continue aja. Tampilannya kemudian installation system. Installation system. Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Kita update profile. Kita tunggu ya. Di sini tidak ada yang diubah. Ya, kemudian full site name. Nah, di sini kita bisa bebas namain. Kami di sini namain LMS Unkris. Dan short name for site kami namain Learning Management System. Untuk front page summary-nya kita isi juga. Media pembelajaran elektronik dalam kurung e-learning untuk Sivitas Kampus Unkris. Kemudian default time zone-nya kita pilih. Kita pilih Jakarta aja ya teman-teman. Dan new site-nya, new setting-nya biar disable aja. Kemudian save change. Di sini kita diminta untuk memasukkan outgoing mail configuration. Di sini saya masukkan rekan saya, Mas Rahmat, yang nanti juga akan
membahas mengenai penggunaan Moodle. Oke, save change. Oke, ini sudah terinstall. Untuk tutorial penggunaan Moodle selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rahmat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Rahmat Saiful Hidayat. Saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara pengoperasian Moodle. Nah, untuk step pertama, saya akan demokan bagaimana cara membuat tampilan Moodle lebih menarik dan dipaksa menggunakan login. Kalau ini adalah tampilan Moodle untuk setelah instalasi ya, jadi masih apa adanya. Maka kita akan coba yang pertama, kita login ke admin. Oke, kemudian ke site administration. Kita cari di security. Klik security di sini. Kemudian cari force login. Nah, ini di sini ada force user to login. Jadi dipaksa untuk login. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sekalian kita berikan logo juga di loginnya. Itu ada di appearance, kemudian logos. Nah, kita masukkan di sini logonya. Nah, karena kebetulan di sini saya pakai sampel kampus, saya masukkan logo kampus. Oke, kemudian di save. Dah selesai. Jangan lupa untuk menonaktifkan guest login ya. Kalau untuk menonaktifkan ada di plugin, kita cari authentication di sini. Kemudian klik manage authentication. Nah, cari di sini guest login button. Nah, di sini sudah saya hide ya. Kalau show nanti akan muncul tapi saya hide aja. Setelah itu baru disimpan. Oke. Setelah itu kita cek kembali. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah kita setting, ini sudah berganti dengan logo, kemudian guest login juga nggak ada. Oke, untuk setting halaman depan Moodle sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya saya akan mendemokan bagaimana cara memulai pembuatan kursus online menggunakan Moodle. Yang pertama kita login sebagai admin. Oke, kemudian kita ke site administration. Nah, di sini sebelum kita membuat course, kita buat dulu apa namanya kelas dan kita masukkan dulu usernya supaya nanti kita bisa langsung ke course-nya. Oke, yang pertama kita pakai upload user karena kalau misalkan satu itu terlalu wasting time, kita langsung ke upload user. Nah, di sini perhatikan untuk petunjuknya. File yang bisa di-upload adalah CSV, kemudian requirement-nya adalah username, password, first name, last name, dan email. Karena saya sudah membuatnya, kita bisa langsung masukkan ke sini. Saya taruh di D. Oke. Kemudian saya upload. Nah, di sini perhatikan CSV delimiternya ya. Karena yang saya pakai adalah titik koma, jadi saya pakai titik koma. Encodingnya default UTF-8. Untuk previewnya saya pakai yang 100. Upload user. Upload user. Nah, kemudian akan muncul di sini daftar user yang ada di CSV tadi. Untuk setting saya abaikan. Ini juga saya abaikan. Saya langsung upload. Kemudian saya continue. Total ada 18 user. Nah, berikutnya kita sudah berhasil memasukkan daftar user. Berikutnya kita buat kelas, yaitu masih di user cohort. Nah, di cohort kita buat cohort baru.
Di sini juga bisa diupload ya, Bapak Ibu. Saya bikin namanya LP3I, kelas khusus misalkan. Oke, sistem saya save. Nah, setelah saya buat kelas di sini, kemudian saya assign mahasiswanya, saya masukin semua yang tadi saya upload. Kalau misalkan di sini kelas campuran, Bapak Ibu bisa di custom ya, siapa aja yang dimasukin. Nah, caranya tinggal di drag aja atau dipilih, silahkan dipilih, terus digeser ke kiri. Nah, secara otomatis inilah nama-nama mahasiswa yang di kelas LP3I, kelas khusus. Selesai. Oke, kalau kita cek di sini harusnya sudah masuk. Ini daftar usernya. Kemudian cohort ya. Nah, berikutnya kita sebelum membuat kursus nanti akan saya jelaskan di cara pembuatan kursusnya ya. Yang pertama nanti kita bikin kategori, baru nanti ke course-nya. Oke, pertama kita buat kategori dulu di sini. Nah, kategori parentnya adalah top. Saya bikin teknik. Kemudian saya di sini juga nanti Bapak Ibu bisa bikin sub kategori dengan parentnya adalah teknik informatika. Misalkan kelas khusus. Klik kategori. Nah, setelah itu saya klik di sini kelas khusus LP3I. Saya langsung bikin course di sini atau perkuliahannya. Saya contohkan di sini misalkan makul aljabar linear. Ini aljabar linear. Nah, saya set di sini tanggal apa dimulainya kapan dan tanggal berakhirnya kapan. Ini sesuai dengan kurikulum Bapak Ibu nanti. Kalau misalkan nggak mau pakai end date, maka ini bisa dimatikan. Oke, saya dari 1 Juni sampai 1 Desember. Kemudian logo kalau mau dikasihin juga bisa. Code format diperhatikan di sini. Saya pakai topics. Di sini bisa disesuai dengan Bapak Ibu harapkan nanti ya yang diinginkan. Kemudian pertemuan, misalkan aljabar linear adalah 12 kali pertemuan, atau misalkan 4 SKS 28, tergantung ya nanti ya. Saya contohkan misalkan 2 SKS saja. Oke, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri di sini ya. Contohnya file upload saya maksimal 2 MB. Role renamingnya kalau misalkan Bapak Ibu mau merename role-nya bisa di sini, misalkan manager, course creator misalkan dengan akademik, teacher, dosen, itu bisa. Oke, langsung di save and return. Pembuatan kursus online-nya selesai. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pembuatan kursus online. Terima kasih. Oke, setelah pembuatan kursus online, kita akan meng-assign siapa saja yang akan terlibat dalam mata kuliah ini. Maka kita klik di sini mata kuliah aljabar linear ini. Nah, akan muncul overview di bawah mata kuliahnya aljabar linear. Topiknya sampai dengan 12 topik. Kemudian assignmentnya belum ada ya. Role assignmentnya belum ada, maka kita langsung assign aja. Caranya klik enroll user, kemudian enroll user di sini bisa pakai yang atas atau yang bawah. Nah, kalau misalkan satu-satu, misalkan saya masukkan dulu dosennya, Bapak Ibu bisa pakai yang ini. Saya pakai Rahmat sebagai dosen, di sini sebagai teacher. Oke,
Kemudian saya enroll lagi di sini. Nah, yang saya enroll di sini adalah kelas ya. Tadi kan kita sudah bikin kelas. Nah, dia sebagai student. Nah, tadi yang settingan sebelumnya itu untuk penggantian role bisa misalkan di sini prodi atau BAA, akademik, dosen. Ini fungsinya nanti di sini perubahannya. Nah, ini sebagai student, saya langsung klik enroll. Nah, otomatis inilah nama-nama yang yang terlibat dalam mata kuliah aljabar linear untuk kelas online. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara uh, melihat seperti apa sih tampilan di dosen dan mahasiswa? Kita bisa langsung coba di sini ya. Tadi saya dengan user dosen. Ya, ini adalah tampilan user dosen. Karena dia sudah desain mata kuliah aljabar linear, maka akan muncul di sini. Jadi sebagai dosen, ya hal yang pertama harus dilakukan adalah mengkonfigurasi mata kuliah tersebut. Klik langsung di sini, mata kuliah aljabar linear. Kemudian kalau untuk melihat partisipan, di sini partisipannya. Jadi si dosen bisa melihat daftar mahasiswanya. Nah, kemudian si dosen harus menyiapkan materi dan mengganti yang namanya topik 1 sampai dengan 12 ya. Berarti dengan pertemuan pertama sampai dengan 12. Caranya klik di sini aljabar linear di nama mata kuliahnya. Kemudian di pojok kanan pilih turn editing on. Nah, kemudian saya contohkan di sini adalah topik 1 dan 2. Untuk topik pertama saya coba edit di sini. Jangan lupa klik custom. Kemudian pertemuan ke-1, perkenalan kontrak belajar. Sosialisasi kontrak belajar. Save. Maka topik 1 akan berubah menjadi pertemuan pertama perkenalan kontrak belajar. Nah, kemudian bagaimana supaya menambahkan konten dari pertemuan pertama ini, misalkan materi dan lain-lain. Jadi caranya klik add activity. Nah, di sini activity sangat banyak dan sangat komplit. Jadi nanti si dosen bisa menambahkan activity-nya. Misalkan saya ambil file di sini, add. Kemudian saya ambil di sini, misalkan saya kasih nama file kontrak belajar. Kemudian sini saya kasih description-nya adalah dokumen kontrak belajar. Dan ini juga bisa diisi boleh enggak, tapi yang harus diisi adalah yang ada tanda merahnya. Kemudian saya ambil filenya di sini. Saya contohkan, ini hanya contoh aja ya. Saya upload. Nah, ini nanti ketika kita simpan, otomatis di login mahasiswa bisa melihat ini. Kemudian saya save and return to course. Selesai. Bagaimana kalau mau menambahkan lagi? Bisa. Misalkan tugas atau chat atau choice. Misalkan dengan choice berarti kan dengan pilihan ganda. Nah, ini bisa. Oke. Dan seterusnya sampai dengan pertemuan terakhir. Kalau sudah selesai untuk setting ini, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke pojok kanan lagi, klik turn editing off, maka selesai. Demikian Bapak Ibu untuk bagaimana cara menambahkan atau mengedit proses persiapan pembelajaran di dosen. Terima kasih. Baik, setelah tadi di dosen, di setting atau di konfigurasi persiapan pembelajaran, sekarang kita coba bagaimana tampilan di mahasiswa. Kita login ke salah satu mahasiswa, kemudian kita
kita langsung ke dashboard ya. Di sini sudah muncul mata kuliah aljabar linear. Jadi kalau misalkan mahasiswa sudah di assign tadi ya, otomatis akan muncul di sini. Kalau misalkan nggak di assign ya nggak ada. Maka bisa langsung diklik di sini mata kuliah aljabar linear. Nah, di sini adalah daftar rincian pertemuan yang sudah disetting sama dosen tadi. Contohnya adalah di pertemuan pertama, di sini ada file kontrak belajar yang di-share oleh dosen. Jadi nanti mahasiswa bisa langsung lihat di sini tampilannya seperti apa, misalkan PPT atau PDF dan lain-lain. Kemudian dosen juga sebenarnya bisa nanti menampilkan di sini kalau misalkan penggunaan Zoom atau penggunaan bisa dilampirkan. Tapi untuk Moodle sendiri kalau nggak salah ini tadi di dosen kita nggak demo ya. Tapi kalau di Moodle itu ada plugin yang memang bisa langsung video call menggunakan plugin yang bawaan dari Moodle. Jadi bukan menggunakan Zoom, juga bukan Google Meet, tapi ada sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk demonstrasi bagaimana cara pembuatan dan persiapan perkuliahan online dan seperti apa logik dosen dan mahasiswa. Sebenarnya di sini masih ada beberapa menu seperti lencana ya, ini ada lencana, kompetensi, ada grade, dan ini bisa sebagai reporting ya. Kemudian di sini juga ada set home dan ini sama di dosen, di admin, di mahasiswa sama, hanya saja haknya saja yang berbeda. Ada private files di sini up to-nya 100 MB, bisa ditambahkan di sini. Nanti tergantung dari kekuatan server masing-masing atau server Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk demo kita kali ini. Mungkin saya sedikit menambahkan kenapa Moodle ini banyak digunakan oleh perguruan tinggi atau sekolah-sekolah, karena memang kelebihannya adalah Moodle ini pertama adalah gratis, yang kedua open source, bisa di custom, yang ketiga fiturnya yang sangat banyak. Artinya walaupun gratis tapi banyak plugin yang bisa dipakai untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, selain itu karena ini open source, kita bisa custom mulai dari tampilan, template, kemudian logo dan lain-lain gitu. Itu bisa kita custom sendiri dan bisa kita taruh di server kita sendiri. Jadi tidak terikat dengan server orang lain. Artinya ketika misalkan menggunakan misalkan online gitu kan, nah itu kita masih pakai server si penyedia ya. Tapi kalau ini enggak, kalau ini kita install sendiri modelnya di server kita sendiri. Artinya maintenance-nya full kita semua. Jadi bagaimana kekuatan model ini ya tergantung dari kekuatan infrastruktur yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.